Saya Dr. Fredrik Vios di BINUS sebagai dosen filsafat dan karakter building di BINUS University. Baik, diskusi hari ini sebenarnya berangkat dari refleksi filsafat politik ya Pak, khususnya republikanisme yang didasarkan sama kasus yang belum lama ini terjadi. Sebenarnya aku bisa bilang ini sebagai tragedi di Indonesia ya Pak, karena seorang anak kecil di NTT saat itu memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ingin membebani ibunya gitu untuk membeli buku yang harganya 10.000. Nah, terkait ini nih Pak, dalam filsafat politik khususnya republikanisme, bagaimana kita memahami situasi ketika seorang anak yang merasa hidupnya sendiri itu menjadi beban ekonomi bagi orang tuanya, itu tuh seperti apa? Apakah ini bisa dibaca sebagai bentuk dominasi simbolik yang gagal dicegah sama negara? Ya, pertama-tama kita menyatakan turut berduka cita yang mendalam kepada anak itu yang telah meninggal ya kemarin di NTT, dan itu suatu hal yang memprihatinkan kita semua. Ya. Dan kalau kita melihat kasus ini sebetulnya bisa dikatakan suatu bentuk kekerasan simbolik sebetulnya negara pada rakyat atau masyarakat, khususnya anak atau kelompok yang rentan atau kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Karena seharusnya itu negara itu memberikan jaminan kelayakan dalam menerima pendidikan yang baik ya. Tapi dalam kasus ini sebetulnya kalau kita lihat ya, anak ini meninggal karena kesulitan ekonomi dari orang tuanya. Jadi anak ini sebenarnya terbebani gitu ya, secara emosional, secara psikologis. Dan dalam kondisi ini sebetulnya saya mengatakan ini kekerasan simbolik negara kepada manusia. Dalam konteks ini kepada anak yang memang orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan alat tulis gitu ya untuk pendidikannya. Baik. Nah, apakah Bapak melihat bahwa kemiskinan hari ini tuh nggak hanya sebagai kekurangan materi ya Pak, tapi juga sebagai kesalahan moral yang diinternalisasi gitu? Bahkan ya harus dirasakan sama anak-anak. Iya. Nah, saya kira ini memang saya pikir ini kita menghidupi sebuah paradigma yang keliru ya. Begini, kalau misalnya anak-anak, sebetulnya mereka anak kecil yang seharusnya itu penuh dengan kebahagiaan hidup mereka dan belajar, menikmati permainan, tapi sudah mengalami penderitaan karena tekanan ekonomi dan ketiadaan sumber daya untuk bisa memperoleh sesuatu yang harusnya menjadi kebahagiaan mereka. Nah, saya melihat bahwa bisa terjadi bahwa ini adalah hasil internalisasi tadi, bahwa penderitaan atau kesulitan itu diterima sebagai sebuah sesuatu sikap fatalis gitu ya, dianggap sebagai suatu hal yang memang harus dialami oleh anak itu. Lumrah aja ya. Ya, lumrah. Jadi normalisasi dari sesuatu yang sebenarnya buruk tetapi dianggap biasa gitu dalam masyarakat, khususnya dalam kelompok yang mengalami kesulitan seperti ini. Dan menurut saya ini ini tanggung jawab negara harusnya, apalagi Indonesia di alinea keempat pembukaan UUD 45 itu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti tujuan negara Indonesia. Bayangkan, ini menunjukkan tujuan negara ini tidak tercapai dengan baik dalam kasus ini ya gitu. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa rasanya kok lumrah gitu hal ini terjadi. Tapi aku juga ingin tahu, karena tadi sudah mengkritisi negara, apakah masyarakat kita sendiri juga punya andil dalam menginternalisasikan hal itu, Pak? Saya kira masyarakat itu punya andil besar sebetulnya. Karena kita lihat di masyarakat itu misalnya, kalau orang miskin di masyarakat itu seringkali itu dicemooh atau direndahkan atau dinilai martabatnya rendah dalam masyarakat. Karena orang dinilai dari ukuran kemampuan dia memiliki sesuatu, ya, bukan melihat sisi kemanusiaannya gitu. Ya. Dari orang dinilai dari ukuran-ukuran materialistis, lalu ketika itu terjadi, ya dia direndahkan, bahkan dibully ya, bahkan dicemooh, bahkan direndahkan dalam masyarakat. Dan ini menurut saya masyarakat ikut memperparah sebuah kasus seperti ini yang terjadi misalnya dalam kasus seorang atau orang tua misalnya tidak bisa membelikan
alat tulis bagi anaknya dalam masyarakat. Baik. Nah, melanjut dari kritis yang tadi sudah disampaikan ya Pak, kritik yang tadi sudah disampaikan, seringkali kan sebetulnya negara itu seharusnya hadir sebagai pelindung ya Pak ya. Mungkin lewat program bantuan, seperti itu. Tetapi untuk di kasus ini sendiri Pak, dan dalam pandangan filsafat politik ya Pak, apa bedanya negara yang sekedar mungkin mengelola kemiskinan di negaranya dengan betul-betul menjamin martabat rakyatnya. Dalam hal ini, karena anak tersebut kan memilih untuk mengakhiri hidupnya Pak, karena mungkin merasa bersalah. Justru seorang anak seharusnya tidak merasa bersalah, karena itu haknya dia untuk belajar, untuk bermain. Betul. Itu bagaimana Pak? Nah, di sini saya melihat negara tidak jeli untuk melihat masyarakat yang memang betul-betul butuh kebutuhan untuk terpenuhi hak di bidang pendidikan itu. Jadi negara mungkin hanya berhenti pada level manajemen, tapi tidak melihat nilai substansi kemanusiaan seseorang. Contoh misalnya, kalau misalnya masyarakat miskin ya, itu kan harus menjadi prioritas. Ya. Tapi kenapa dalam kasus seperti ini justru luput dari perhatian negara, luput dari perhatian pemerintah? Artinya bahwa negara bisa saja tidak paham masalah yang terjadi di akar rumput, atau tidak sampai tahu. Biasanya kasusnya ada baru negara turun. Ya. Pemerintah justru masyarakat salah, apakah pejabat, apakah bupati, apakah gubernur, atau mungkin presiden. Masalahnya ada baru turun. Tapi mereka luput untuk mendeteksi itu sebelum sebuah masalah itu terjadi. Ketika ada masalah dulu baru turun. Jadi menurut saya, negara mungkin hanya lebih sibuk pada persoalan administratif, pada aturan formal, pada aturan manajer, tapi mereka lupa, bahkan buta terhadap persoalan yang paling substansial tadi tentang nilai martabat manusia yang sebetulnya harus mereka perhatikan dan prioritaskan pada tempat pertama. Kelompok marginal dalam masyarakat itu harus diperhatikan pada tempat pertama. Dan saya lihat bisa saja itu dari faktor politis. Karena biasa dalam politik dukungan-dukungan terhadap partai politik, kalau misalnya ada orang, misalnya ada pejabat yang mencatat atau meregistrasikan keluarga yang mungkin mau mendapatkan bantuan, tapi karena dukungan politis terhadap partai yang berkuasa tidak ada, akhirnya dikeluarkan dari daftar penerima bantuan itu, sehingga akhirnya bantuan itu diskriminatif juga pada kelompok yang salah bantuan itu, jadi tidak tepat sasar gitu. Nah, harusnya pemerintah melihat secara jeli, bebaskan dari unsur politis, melihat pada martabat manusia. Memang siapa yang membutuhkan ya harus dikasih prioritas. Baik, mirisnya tadi Bapak memang menggunakan kata buta ya Pak ya, dalam hal ini karena sepertinya tidak melihat atau memilih tidak melihat Pak. Dan apakah aku bisa bilang juga dari yang tadi Bapak sampaikan, seharusnya dari kebijakan juga itu bentuk koreksi paling dekat yang bisa mereka lakukan? Iya, saya setuju, karena ini sebetulnya sebuah koreksi yang paling keras kepada pemerintah sebetulnya. Karena ketika kasus ini terjadi, ini kan kita melihat matinya struktur sosial, matinya lembaga negara yang harusnya peduli pada kelompok masyarakat yang rentan seperti ini, tapi tidak terjadi gitu. Runtuhnya juga kepedulian sosial, runtuhnya lembaga-lembaga sosial di tengah masyarakat juga, runtuhnya juga lembaga-lembaga agama juga mungkin di situ, runtuhnya juga lembaga-lembaga sosial, peralatan sosial pada level bawah, misalnya RT, RW. Dia harus peduli pada masyarakat yang kesulitan dan harus ada kepedulian sosial. Tapi ini kan ketiadaan simpati, ketiadaan solidaritas. Ini menunjukkan bahwa kita kehilangan hati kepada kelompok yang rentan seperti ini. Tidak ada kepedulian. Buta di situ dalam arti negara, perangkat sosial, perangkat masyarakat, perangkat agama, tidak peduli pada persoalan-persoalan seperti ini. Baik. Izin untuk melanjutkan jawaban Bapak nih, apakah dari yang tadi Bapak sampaikan, aku bisa bilang bahwa hal itu, kebutaan itu ya, nir empatinya itu menjadi salah satu faktor di mana koreksi yang mungkin tadi sudah disampaikan ya, lewat tragedi ini, itu tidak memiliki daya korektif yang maksimal Pak? Atau mungkin ada faktor-faktor lain? Iya, saya melihat itu pertama bisa saja ada struktur yang tidak benar ya, struktur yang tidak benar. Artinya orang yang di dalam struktur itu tidak memiliki otoritas atau wewenang mungkin untuk bisa melihat dan mengatur kelompok dengan
kerentanan tertentu dalam masyarakat karena tidak berdaya gitu. Jadi artinya strukturnya itu lemah di situ. Lalu yang kedua, bisa saja matinya hati nurani gitu ya. Matinya hati nurani masyarakat atau kelompok-kelompok yang terdekat dengan korban. Itu kan kalau menurut saya itu di wilayah seperti NTT di pedalaman seperti itu mestinya ada aspek kolektivitas. Ada gotong royong, ada kepedulian sosial mesti ada. Tapi kenapa dalam masyarakat seperti ini yang saya melihat moralitas komunitarian itu harusnya bekerja, tapi justru tidak peduli. Berarti ini ada pergeseran nilai ya dari kepedulian dari kepedulian kepada ketidakpedulian gitu. Nah ini matinya hati nurani, matinya suara hati, matinya solidaritas sosial. Di mana juga tokoh-tokoh agama itu? Di mana juga tokoh-tokoh masyarakat? Di mana perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di level bawah yang dekat dengan korban gitu? Ya. Baik. Nah, kita kan bicara ini di BINUS ya Pak ya. Saya juga mengetahui bahwa Bapak memang merupakan dosen juga gitu di instansi pendidikan tinggi BINUS gitu. Terkait tragedi ini Pak, bahkan kita bisa bilang kita juga dekat dengan kasus ini karena kita bekerja di pendidikan. Justru ada seorang anak yang seharusnya aku bisa bilang dia punya semangat belajar loh. Butuh buku yang harganya 10.000. Kira-kira dari instansi pendidikan tinggi sendiri, apa yang kita bisa lakukan ya, langkah konkret apa gitu terkait hal ini agar harapannya sih agar anak-anak generasi muda Indonesia betul-betul memang bisa mengenyam pendidikan sebaik mungkin. Ya, pertama saya melihat lembaga pendidikan tinggi seperti BINUS tentu sangat strategis ya untuk bisa melakukan gerakan-gerakan kepedulian sosial. Nah di BINUS itu ada mata kuliah karakter building, di mana biasanya setiap semester itu per kelompok mahasiswa itu BINUS itu turun ke masyarakat, turun ke sekolah-sekolah, turun ke masyarakat untuk bisa melihat apa kondisi yang perlu dibantu. Nah saya kira perlu diperkuat hal-hal kepedulian sosial, misalnya mungkin memberikan bantuan alat tulis pada kelompok-kelompok anak-anak kecil di masyarakat, atau juga bantuan-bantuan lain sesuai dengan kebutuhan yang real yang di masyarakat. Jadi saya harapkan itu BINUS memperbanyak hal-hal yang bersifat berdampak sosial untuk masyarakat ya, karena kita bagian dari pemberdayaan ya. BINUS kan fostering and empowering the society. Nah saya kira jargon ini perlu menjadi gerakan bersama, bukan hanya mahasiswa, tapi saya kira gerakan bersama kita seluruh BINUSian, karyawan, dosen, mahasiswa, sama-sama kita memberikan kontribusi kepada kelompok-kelompok yang memang perlu diperhatikan dalam kenyataan sosial masyarakat kita gitu. Ya.